Iya, Bu. Oke. Ilmu hakikat ilmu fisika. Oke. Fisika berasal dari bahasa Yunani. Asal katanya physics yang berarti alam. Ilmu fisika merupakan ilmu pengetahuan alam yang mempelajari perilaku fenomena alam semesta, materi, gaya, dan energi dalam lingkup ruang dan waktu. Tujuannya untuk apa? Memahami bagaimana alam semesta bekerja dan seluruh interaksi yang ada di dalamnya, serta dikemas dalam bentuk matematis ataupun kumpulan pengetahuan, teori, fakta, konsep, model, sehingga tujuannya untuk bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, seperti memprediksi fenomena alam, memudahkan dan membantu pekerjaan manusia. Ilmu fisika diperoleh melalui kegiatan mengamati, melakukan pembuktian atau bereksperimen, melakukan pengukuran, mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis, dan menarik kesimpulan. Sampai sini sudah jelas? Terdengar suaranya? PowerPoint-nya terlihat? Oke, Jelas, Bu. Jelas, Bu. lanjut. Nah, fisika salah satu bagian dari IPA, hakikatnya merupakan kumpulan pengetahuan. Kemarin kumpulan pengetahuan itu fisika merupakan kumpulan dari pengetahuan, mempelajari gejala dan sifat benda-benda di alam. Gejala ini dapat ditangkap melalui indera manusia. Nah, hasil penemuan manusia itu dilakukan oleh para ilmuwan, disusun menjadi kumpulan pengetahuan yang disebut dengan produk. Produknya apa saja sih? Produk fisika itu berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Lanjut, ini dia. Lalu, fisika sebagai cara penyelidikan memberikan gambaran tentang kegiatan penemuan yang dilakukan ilmuwan untuk menyusun pengetahuan. Penyelidikannya menggunakan metode ilmiah. Lalu, fisika sebagai cara berpikir. Pandangan ilmu fisika, berpikir kreatif, jujur, memiliki rasa ingin tahu, bertanggung jawab, dan disiplin. Nah, hubungan ilmu fisika dengan ilmu lain ada dalam bidang kedokteran. Salah satunya MRI, X-ray, lalu dalam bidang penerbangan, pesawat gitu ya. Ada bidang hiburan, roller coaster. Tahu biasanya kamu kalau main ke Dufan banyak alat banyak sekali ya yang menggunakan permainan menggunakan prinsip fisika juga. Ada navigasi, kompas, GPS, satelit, banyak ya. Lalu roket dalam bidang penerbangan, pesawat, lain-lain. Nah, ini materi yang untuk hari ini tentang metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama, metode ilmiah. Apa sih metode ilmiah? Ada yang udah cari tahu metode ilmiah? Atau di biologi, biasanya di biologi sudah dibahas kurang lebih sama. Metode ilmiah itu termasuk dari apa? Ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu merumuskan masalah. betul. Merupakan langkah awal dalam melakukan kerja ilmiah. Kedua, menyusun hipotes, jawaban sementara terhadap masalah tersebut. Ketiga, membuat rancangan penelitian atau kerangka materinya. Nah, yang keempat itu melaksanakan penelitian dan datanya itu ada dua. Ada data kualitatif diperoleh melalui hasil pengamatan menggunakan alat indera, mungkin dengan kita melihat atau merasakan. Betul. Dan ada data kuantitatif diperoleh dari hasil pengukuran sehingga berupa angka, mungkin kita menghitung beberapa jarak. Dan yang kelima itu mengolah data. Datanya seperti tabel, grafik atau diagram. Dan yang terakhir menarik kesimpulan dari permasalahan tersebut. Oke, bagus sekali. Siapa namanya? Kaila. Wah, Kaila sudah belajar sebelumnya ya. Bagus. Kaila sudah menjelaskan secara singkat tentang apa itu metode ilmiah dan detail-detailnya ya. Bagus sekali Kaila. Metode ilmiah itu langkah awal
langkah awal yang teratur dan sistematis digunakan untuk memecahkan masalah ilmiah, ya. Jadi, langkah atau tahapan yang teratur dan sistematis untuk memecahkan masalah ilmiah. Jadi, yang pertama tahapannya yaitu merumuskan masalah. Betul sekali tadi Kaila. Mana ini? Nah, langkah awal melakukan kerja ilmiah yaitu merumuskan masalah. Ada identifikasi masalah dan perlu dibatasi masalahnya. Pembatasan masalah diperlukan supaya kita fokus dalam menyelesaikan penelitian. Ada 3 hal penting dalam merumuskan masalah. Masalah hendaknya dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya. Rumusan masalah harus singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Rumusan masalah hendaknya merupakan masalah yang kemungkinan bisa dicari pemecahan masalahnya. Lanjut tadi, yang kedua Kaila sudah jawab, yaitu menyusun hipotesis. Apa itu hipotesis? Jawaban sementara. Betul, dugaan sementara terhadap masalah yang bersifat perkiraan. Ya, yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Lalu yang ketiga, membuat rancangan penelitian, metode penelitian, alat bahan. Nah, di sini ada menentukan variabel penelitian. Ada 3 jenis variabel penelitian: variabel bebas, terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas itu variabel yang sengaja dirubah, sengaja mengalami perlakuan. Ya, kalau variabel terikat, variabel yang mempengaruhi perubahan dengan pola teratur. Ya, lalu yang ketiga variabel kontrol, variabel yang digunakan sebagai pembanding dan tidak mengalami perlakuan atau tidak dirubah-rubah selama penelitian. Lanjut, melaksanakan penelitian tadi ada kegiatannya apa sih? 2 data. Ya, kegiatan yang dilakukan saat penelitian yaitu mengumpulkan data atau mengambil data. Ada 2 jenis data kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu diperoleh melalui hasil pengamatan menggunakan alat indera. Jadi, alat indera mata, penglihatan, kamu bisa melihat warna, ya, komposisi warna. Lalu alat indera penciuman, hidung, pembawi, wangi, dan segala macam. Apalagi peraba, kulit. Kamu bisa meraba tekstur, rasakan. Ya. Lalu apalagi pendengaran, telinga, kamu bisa menilai suara, audio, suara, ya, halus, keras, lembut, seperti itu. Dan datanya dalam bentuk apa? Dibuat dalam bentuk deskripsi atau tulisan, paragraf. Lalu yang kedua, data kuantitatif diperoleh dari hasil pengukuran sehingga datanya diperoleh angka-angka. Nah, selanjutnya untuk yang lain bisa di-mute dulu. Bisa di-mute dulu sebentar suaranya. Oke. Bisa dinonaktifkan. Nah, sebentar. Oke. Mengolah data. Setelah data dikumpulkan, tahapan selanjutnya mengolah atau menganalisis data. Biasanya datanya disajikan dalam bentuk tabel, diagram, grafik, ya. Lanjut, menarik kesimpulan setelah mengolah data. Kita tahu nih hipotesis yang kita buat sesuai atau tidak dengan penelitian. Lalu kesimpulan itu biasanya menjawab permasalahan yang melatar belakangi penelitian. Terakhir, tentang keselamatan kerja di laboratorium. Bagaimana sih syarat laboratorium yang baik? Ruangannya harus memenuhi standar, ya, untuk menghindari kecelakaan kerja. Syarat tersebut kita lihat dari kondisi ruangannya, susunan ruangannya, dan kelengkapan peralatan keselamatan. Ruangannya bagaimana sih? Ruangan yang memiliki sistem ventilasi yang baik. Penempatan alat dan bahan percobaan ditata dan disusun rapih untuk memudahkan pencarian. Lalu terakhir nih, untuk keselamatan kerjanya ini tersedia alat keselamatan kerja atau P3K dan memiliki jalur evakuasi. Di sini ada tata tertib keselamatan kerja, ada 15 poin. Untuk PPT kayaknya sudah dibagikan ya. Kamu bisa baca lagi dengan detail. Lanjut, alat keselamatan kerjanya ada pemadam kebakaran, eye washer, water shower, kotak P3K, jas lab,
peralatan pembersih, obat-obatan, kapas, dan plester pembalut. Oke, ini sini ada banyak ya simbol keselamatan kerja. Animal, sharp, heat, glassware, chemical, electrical, and phase, fire, biohazard, laser, radioaktif, dan eksplosif. Nah, kamu bisa cari tahu nih, apa sih arti dari simbol-simbol keselamatan kerja ini. Nanti Ibu udah siapkan materi arti-artinya, nanti Ibu akan kasih linknya lagi ya untuk membahas ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Sampai